Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kalau saya bilang semangat pagi, ininya pagi gitu ya, walaupun dibilang siang tapi harus tetap semangat pagi. Semangat pagi, pagi. Ya, kurang direkam soalnya. Ya, semangat pagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif yang memang harus dilakukan dalam bentuk aksi nyata, yaitu berupa sharing informasi terkait dengan materi yang sudah saya dapatkan. Diseminasi yang saya lakukan sebelumnya sudah di SMA Negeri 12 Jakarta dengan Bapak Ibu guru dan juga mahasiswa PKN. Nah, kemudian saya melakukan lagi diseminasi. Bapak Ibu, terkait dengan penerapan budaya positif yang dapat saya jelaskan adalah kita harus pahami dulu budaya positif itu apa. Karena budaya positif yang kita lakukan itu akan kita terapkan mulai dari kelas hingga ke sekolah, gitu ya. Nah, budaya positif itu sendiri adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan dan juga kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar itu biasanya kan diawali dengan pembiasaan positif. Itu juga termasuk dalam budaya positif. Kalau kemudian Bapak Ibu melakukan penyambutan murid di pagi hari dengan 5S ya, salam, sapa, senyum, sopan santun, itu juga dijadikan sebagai budaya positif. Itu adalah penerapannya, tidak hanya di kelas tapi bisa ke tingkat sekolah, sehingga nantinya murid memiliki karakter yang mandiri, bertanggung jawab, kritis, disiplin dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, dalam budaya positif yang akan saya sampaikan, kita harus memahami dulu tentang teori kontrol, keyakinan kelas itu apa, nilai kebajikan, tentang hukuman, hargaan, kemudian posisi kontrol kita ini seperti apa, disiplin, dan sampai ke segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya kemudian mulai dari melakukan perubahan paradigma? Kadang kita berpikir pada saat murid kita melakukan satu kondisi yang tidak sesuai dengan aturan atau kesepakatan, maka kita langsung melakukan judgement, ya kan ya. Anak kita nggak bikin PR, gitu ya, padahal kita sudah memberikan tugas, lalu kita langsung judgement, yaudah nilai kamu nggak ada, gitu kan? Tidak ada itu yang namanya kondisi kita berusaha memahami kenapa dia bisa begitu. Contoh, dia sudah dalam pelajaran saya sering nggak masuk Bu, nggak kerjain tugas juga. Saya sudah berusaha untuk melakukan remedial, saya berusaha untuk memberikan kesempatan pada dia untuk perbaikan, tapi nggak pernah mau Bu. Jadi saya tidak bisa memberikan nilai, anak ini harus tidak naik kelas. Itu kan ya, itu makanya saya bilang Bu Lulu itu ada kaitannya dengan ini, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang ada kaitannya? Pertama, kita harus memahami dulu tentang kondisi murid. Makanya dalam setiap pembelajaran kita harus mengawalinya dengan pertama kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas itu. Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Karena kalau peraturan merasa dipaksa untuk melaksanakan. Tapi kalau keyakinan dan sadar, gitu kan ya. Apa sih contohnya kesepakatan keyakinan kelasnya? Pertama, jangan terlambat. Ini bisa jadi. Berarti kan disiplin tuh, ya. Yang kedua, laksanakan semua proses pembelajaran dengan baik, mulai dari proses penyampaian materi hingga penugasan. Tertib. Nah, gitu ya. Bertanggung jawab. Nah, disepakati dulu itu.
Kalau bapak ibu masuk ke kelas biasanya kan rule bukan rule ya, atau aturannya. Ayo di dalam pelajaran ibu nanti harus begini-begini ya, gitu kan. Nah itu kan aturan. Kalau kita sekarang coba ubah paradigma kita, tidak membuat aturan tapi membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan, maka kita sepakat ya, kamu akan gitu ya. Bukan kemudian kamu akan ibu hukum lari keliling lapangan, enggak gitu. Itu yang dimaksudkan disiplin positif juga. Nah, ada 3 motivasi dalam perilaku manusia terkait apa yang dia akan dan mau kerjakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Banyak anak kita yang melakukan apa yang kita omongin, atau yang kita tugaskan, atau yang kita sampaikan itu karena takut kena hukuman. Kalau saya nggak ngerjain, saya nggak dapat nilai. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau saya jawab pertanyaan ibu ini suka memberikan apresiasi berupa reward. Saya jawab nanti nambah nilai. Nah, reward. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena reward. Yang ketiga adalah mereka akan melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan karena sadar bahwa ketika mereka melakukan itu mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah, dari kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita buat, harusnya itu memotivasi murid untuk sampai ke level yang ketiga. Mereka melakukan karena kesadaran. Ketika mereka sadar, mereka tahu bahwa ketika mereka melakukan itu adalah menghargai dirinya sendiri, gitu. Bukan karena siapa-siapa. Itu akan lebih long term, ya, menjadi jangka panjang, gitu. Tapi kan untuk mencapai ini nggak mudah, Bapak Ibu ya. Kita harus pelan-pelan. Nah ini yang dimaksudkan keyakinan kelas. Kita harus membuat keyakinan mulai dari sekarang, Bapak Ibu. Nah keyakinan ini akan lebih memotivasi secara intrinsik, yang saya bilang tadi long term, jangka panjang. Kemudian sebagai guru kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar murid. Mereka butuh yang namanya bertahan hidup. Mereka butuh yang namanya cinta kasih sayang, penguasaan atas pengakuan ya, kemudian kebebasan dan kesenangan. Saat pelajaran biologi mungkin males-malesan. Kita harus cari tahu kenapa dia begitu. Bisa jadi karena dia tidak menguasai materi itu. Dia nggak suka hafalan tapi harus terpaksa masuk MIPA. Kalau kita masih ada peminatan MIPA IPS kan gitu ya. Karena biasanya proses pemilihan minat itu, peminatan tidak hanya karena pengaruh dirinya tapi juga orang tua. Padahal pas sampai di MIPA dia nggak suka hafalan, dia nggak suka hitungan, dia sukanya bersosialisasi, dia sukanya entrepreneur misalnya. Itu kan lebih baik masuk sosial dia, lebih bisa berkembang, gitu ya. Nah kita harus tahu dulu kebutuhan dia apa, gitu. Ada juga anak yang kemudian selalu membuat pada saat kita menjelaskan selalu overacting misalnya. Ya, membuat aja kebisingan mengganggu teman-teman yang lain. Bisa jadi dia butuh akan kasih sayang. Kita dekati, jangan kemudian kita judgement. Kamu ganggu aja, keluar kamu. Ibu lebih baik kehilangan satu murid daripada kamu ganggu yang lainnya, kan gitu ya. Jangan bilang kehilangan atau kehilangan mah nggak enak. Ya, ada juga kita merangkul, gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk kita. Kita sebagai guru harus memahami 5 posisi kontrol kita. Apakah kita sebagai penghukum, ataukah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum, maka ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita langsung memberikan hukuman sanksi tanpa babi-bu, ya, tanpa peduli ada alasan apa di balik itu. Pokoknya diberikan sanksi. Kalau kita membuat orang merasa bersalah posisi kita, maka ketika anak itu melakukan kesalahan, kita akan begini. Kamu tahu nggak? Kamu itu melakukan satu kesalahan yang membuat orang tua kamu itu kecewa, membuat ibu juga kecewa, gitu ya. Jadi membuat orang ini merasa bersalah, anak ini merasa bersalah, gitu. Apakah itu efektif? Belum tentu. Kemudian kita sebagai teman, nah kita bicara antara kita ya. Bisa nggak kamu mengikuti apa yang ibu tugaskan? Jangan sampai kamu lalai, nak. Karena kalau kamu lalai, nanti kita gini-gini. Jadi melakukan pendekatannya sebagai teman. Ya, ada juga yang sebagai pemantau, monitoring. Oke, kamu nggak ngelaksanain itu.
kesepakatan kita apa? Berarti kan ngerjain kan, ya udah kamu sini sampai jam istirahat, kamu gak usah beresin dulu pekerjaan kamu. Itu namanya pemantau. Yang paling keren yang mana? Manajer. Dia bisa memposisikan dirinya sesuai dengan kondisi. Ya, manajer akan memberikan kebebasan, kemerdekaan, keleluasan kepada murid untuk menyadari kesalahannya secara sendiri, sadar, lalu berusaha untuk memperbaikinya atas keyakinannya sendiri. Ini hubungannya nanti dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan kondisi, kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan keras atau keyakinan dirinya. Saya tidak akan berlama-lama, langsung saya izinkan memutar hasil demonstrasi. Saya jadi aktor loh Bapak Ibu loh dalam guru penggerak ini. Ini saya mendemonstrasikan tentang segitiga restitusi. Peran saya sebagai manajer. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka atas kesadaran sendiri. Dan murid pada saat berbuat salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk mengevaluasi sendiri. Ini menanyakan keyakinan, tapi kita kan punya keyakinan keras bahwa kita tidak perlu terlambat, ya Bu. Lalu saya berikan tanya ke dia, jadi menurut kamu kira-kira gimana caranya supaya nggak terlambat? Saya harus bangun lebih pagi Bu, sebelum subuh, saya harus menyiapkan segala sesuatunya dari mulai malam hari gitu. Jadi menurut dia sendiri yang jawab, menstabilkan identitas, meyakinkan bahwa pada dia bahwa kesalahan itu tidak hanya dia yang lakukan, tetapi kita harus perbaiki. Yang kedua, validasi tindakan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Lalu menanyakan keyakinan apa yang sebaiknya harus dilakukan setelah dia melakukan kesalahan. Bagaimana cara memperbaiki? Inilah pendapatnya. Mereka senang karena tidak dimarahi, tapi malah diajak berdialog, gitu, dari hati ke hati secara mendalam. Itu loh Bapak Ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan sekilas tentang penerapan budaya positif. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sukses semua aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiwa Putri Nurmaisha dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya memberikan kesan saya terhadap budaya 5S di awal pagi. Menurut saya, kegiatan ini sangat efektif untuk membangun semangat siswa dan siswi datang sekolah, dan ini juga membuat anak-anak lebih ceria juga karena bertemu dengan guru-guru, disapa dengan senyuman di pagi hari. Dan menurut saya juga ini sangat bagus buat meningkatkan tingkat kesopanan dan kesantunan kita terhadap guru-guru dan murid yang lain. Nama saya Wandi Altenugraha, saya dari kelas 12 MIPA 2. Penilaian saya terhadap budaya 5S ini di sekolah itu menurut saya sangat bagus lah ya, diterapin di semua sekolah, apalagi kayak kita kan sekolah udah mulai offline, jadi ya tata krama sama sopan santun juga harus diterapin. Kemarin kan pandemi kita sempat terkendala tuh buat namanya senyum salam sapa, yang dimana kita di rumah terus. Saya Catherine Diajeng dari kelas 12 IPA 1, dan menurut saya budaya 5S itu benar-benar positif banget yang membangkitkan kultur kesopanan apalagi di lingkungan sekolah.